Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Amin amin ya robbal alamin. Tak terasa sudah di penghujung bulan November ya, kita memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2022 ini. Gimana nih teman-teman, sudah pada gajian atau belum? Kalau aku udah ya. Sekarang aku mau buat budget untuk bulan Desember. Nah, untuk buat budget bulan Desember ini sebenarnya aku mager banget teman-teman. Soalnya ya karena kesibukan dan juga bulan pertama aku bikin budget yaitu bulan November kemarin itu aku masih boncos teman-teman. Jadi ya masih gagal gitu ya budgetingnya, masih kesana kemari, terus budget untuk apa dibuat untuk apa, pokoknya masih meleset gitu deh teman-teman. Nah itu yang bikin males ya. Kalau teman-teman sendiri yang masih belajar budgeting gimana nih, apakah sama kayak aku keluar malesnya? Tulis ya di kolom komentar supaya kita bisa saling menyemangati. Nah untuk membuat budget Desember ini aku sempetin banget, ini pagi-pagi banget teman-teman, sekitar 6:30, hektik banget. Nah, untuk anaknya ada yang pegang gitu ya, ikut sama kakeknya. Nah aku buat budget Desember ini seperti biasa aku tulis income-nya di sini, aku skip aja. Lalu di bagian saving aku ada tabungan lebaran dan juga dana darurat masing-masing Rp100.000. Lalu untuk fixed expense aku punya ini ya, beras. Nah ini aku anggarkan karena ternyata aku butuh untuk beli beras. Kemudian untuk ortu ini aku skip nominalnya, langsung ke variable expense. Seperti biasa aku tuliskan juga untuk sedekah, ini aku skip juga nominalnya karena aku lihat teman-teman yang lain juga kayak gitu ya. Sedekah ini biar jadi ini ya rahasia aja begitu, tidak usah di share di video seperti ini. Nah untuk belanja mingguannya seperti biasa aku anggarkan untuk 5 minggu. Nah karena di minggu pertama itu hanya 3 hari kalau nggak salah ya, atau 2 hari untuk minggu pertama, jadi aku anggarkan 50.000 saja. Nah untuk minggu yang lain itu aku anggarkan masing-masing 100.000, jadi totalnya 450.000. Ini sorry ya teman-teman, aku nge-shootnya itu jadi ketutupan gitu nominalnya sama tanganku. Oh ya, untuk uang bulanannya ini aku tulis 150.000, untuk uang jajan 200.000, MPASI atau buah karena anakku sudah tidak makan bubur maka aku belikan buah ya, itu anggarannya 100.000. Ini kalau tidak dianggarkan biasanya suka boncos teman-teman, karena untuk anggaran mingguan atau bulanan itu sudah tidak ada kalau tidak disendirikan. Nah di sini ada juga untuk pulsa atau kuota itu sebesar 200.000, gas 60.000, galon 80.000, untuk popok atau diapors itu 110.000 dan uang jaga-jaga 50.000. Totalnya di sini coba aku hitung dulu ya. Ini ada 150 tambah 450 tambah 200 tambah 100 tambah 200 tambah lagi 60.000, 80.000, 100.000 dan 50.000, itu totalnya sebanyak ini 100.400.000 rupiah. Ini sudah jauh berbeda ya dengan anggaranku bulan kemarin. Seperti yang sudah aku singgung kemarin, aku tuh masih belajar teman-teman untuk membuat budget. Jadi insya Allah selalu ada perubahan di budgetku dari bulan ke bulan ya, sampai aku benar-benar menemukan budget yang fix untuk aku gunakan. Nah di sini ada pengeluaran tambahan, yaitu aku mau jenguk bayi ya, kakakku baru saja melahirkan. Selamat ya kak. Nah di sini aku skip aja nominalnya. Ini untuk jenguk bayi ini anggarannya udah aku bikin sinking fund loh teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh nabung sedikit-sedikit gitu di ini Dana Goals. Jadi di aplikasi Dana itu kan ada Dana Goals. Nah aku taruh di situ sinking fundnya. Jadi cuman 10.000, 20.000 kayak gitu. Alhamdulillah bisa terkumpul dan bisa aku berikan kepada kakakku di saat yang tepat, yaitu saat dia melahirkan. Nah seperti itu ya fungsi untuk sinking fund. Walaupun aku belum bisa detailkan bagaimana sinking fundnya, insya Allah di video-video berikutnya aku bakalan bahas tentang sinking fund ini.
Nah, di sini aku tulis juga quotes untuk penyemangatku, yaitu seberapapun rezekimu akan cukup jika engkau pandai bersyukur. Nah, ini pengingat aku banget ya. Jadi seberapapun rezeki yang kita terima, kalau kita pandai-pandai untuk bersyukur, kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Insya Allah semuanya akan cukup, berkah, dan juga membuat kita bahagia. Ini langsung aja aku lanjut dengan momen yang membahagiakan bagiku, yaitu mengatur uang di dompet disiplin. Nah, di sini udah kosong semua ya, soalnya udah aku ambil sisa-sisanya itu dan aku taruh di wadah tersendiri. Jadi nanti aku tunjukin deh untuk sisa-sisa anggarannya. Nah, di sini aku masukin untuk belanja mingguan. Ya, ini udah aku masukin ya sesuai dengan posnya. Nah, untuk pulsa aku kasih di ini ya rekening aja karena ngisinya itu secara online. Nah, di sini tuh uang gas dan juga untuk galon ini karena nggak punya pecahan 10 ribuan, jadi aku kasih 70 nanti sisanya aku tinggal pindah gitu aja. Nah, ini untuk teman-teman gimana nih cara mengatur keuangannya? Apakah sudah bisa konsisten atau belum? Kalau sudah, bagaimana tipsnya? Dan juga yang belum, kira-kira gimana nih caranya supaya kita bisa konsisten dengan metode budgeting yang kita lakukan setiap bulan? Share langsung ya di kolom komentar supaya kita bisa saling mengingatkan untuk semangat membuat budget. Nah, di sini untuk uang pegangan atau jaga-jaga dan juga MPASI aku masukkan. Wah, itu ada tangan anakku tuh yang mulai merusuh. Ini tantangan buat aku banget teman-teman, karena aku tuh kalau malam tuh ngantuk ya mau buat konten seperti ini, tapi kalau pagi-pagi atau siang aku sudah sibuk untuk ngurus anakku. Jadi aku utamakan untuk ini ya, ngurusin dia dulu sebelum membuat konten. Nah, maaf banget baru bisa seminggu sekali aku bikin kontennya. Nah, di sini aku lanjut untuk dana darurat. Nih aku kasih warna biru juga, satu garis, artinya 100.000 akan aku simpan. Nah, selanjutnya untuk ini ya, uangnya aku masukkan di ziplocknya. Semoga dana daruratnya segera terkumpul ya teman-teman. Untuk teman-teman gimana nih, apakah sudah menyimpan dana darurat atau belum? Nah, di sini untuk tabungan lebaran aku tandain juga yang 100.000 ya. Di sini aku sudah siapin untuk spidol warna hijau, ini aku tandain yang 100.000. Nanti aku juga bakalan masukin uangnya ke binder sinking funds. Ini kayaknya aku belum bisa tambahin untuk nominal yang 20.000 dan 10.000 karena kelihatannya nggak ada sisa tuh teman-teman untuk nominal tersebut di bulan ini. Ya udah nggak apa-apa, insya Allah nanti kita tambahin lagi untuk budget sinking fund lebarannya. Ini aku masukin ziplocknya ya ke binder khusus untuk sinking fund. Nah, untuk sinking fund yang lain aku belum bisa sisihkan, jadi insya Allah tahun depan aku mulai buat untuk sinking fund yang lain. Nah, di sini untuk jatah beras aku masukkan di pos belanja bulanan. Jadi aku masukkan ke sini, tadi aku lupa ya untuk masukin. Nah, udah selesai deh untuk masukin uangnya ke dalam pos-pos keuangannya. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya ini aku bakalan hias-hias dulu ya untuk budgetnya supaya lebih cantik. Sambil aku hias, ini aku mau sharing juga. Kemarin tuh untuk anggaran bulan November kemarin itu masih boncos karena aku masih kebanyakan jajan gitu teman-teman. Jadi jajan ini benar-benar PR banget buat aku, karena ternyata bukan hanya anak kecil ya yang suka jajan, ternyata orang dewasa pun juga butuh untuk jajan. Tapi ada alasannya teman-teman, jadi aku kan kondisinya masih menyusui, itu sering banget untuk ngemil atau tengah malam tuh kadang kan lapar gitu ya, males untuk makan berat, jadi harus ngemil gitu supaya asinya tetap lancar. Nah, kayak gitu aku ambil dari anggaran yang lain, jadi masih kurang sesuai dengan anggaran sebenarnya, namun aku bersyukur masih bisa diberikan rezeki yang lain, kayak misalnya tiba-tiba ada yang beliin jajan atau tiba-tiba suami ngasih uang lagi. Nah, seperti itu aku anggap sebagai rezeki yang tidak terduga. Jadi teman-teman yang anggarannya tuh boncos, selama itu
bisa tercover oleh rezeki yang tak terduga tersebut, maka aku bilang alhamdulillah kita masih bisa diberikan kecukupan. Jadi intinya adalah budgeting boleh, tapi merasa kalau boncos itu kita gagal jangan ya teman-teman. Kita berusaha untuk tetap bersyukur walaupun boncos, ternyata ada loh rezeki yang memang tidak kita duga di luar dari budget ini. Jadi itulah caraku untuk tidak membatasi rezeki. Kadang ini ya aku rasakan sebenarnya pengeluaran tuh banyak banget, tapi alhamdulillah masih bisa tercover semua. Jadi ini masih di atas kertasnya itu istilahnya masih boncos atau minus, tapi ternyata kalau kita jalani dengan penuh syukur, alhamdulillah semuanya cukup. Itu pengalamanku. Kalau teman-teman gimana? Apakah tingkat keberhasilan dari sebuah budgeting itu dinilai dari pasnya anggaran atau malah sisa seperti itu, atau seperti aku yang walaupun anggarannya terbatas ternyata masih dicukupkan oleh Allah dengan cara-cara yang tidak terduga. Nah, share ya di kolom komentar gimana sih pendapatmu tentang budgeting, apakah harus pas sesuai dengan budget atau lebih, atau seperti aku yang dicukupkan sampai akhir bulan. Aku tunggu ya sharingnya. Lanjut, aku mau hitung juga ya ini untuk sisaan belanjaan. Ini langsung aku masukin di kotak tin wall seperti ini ya teman-teman. Nah, ini aku hitung untuk yang 2000-an dan 5000-an. Ini juga ada 1000-an sih beberapa biji ini ya. Nah, ini aku hitung aja yang 2000-an sama 5000-an. Yang 1000-an aku taruh sini aja. Siapa tahu nanti butuh ya untuk receh seperti ini. Nah, ini aku hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ada 12 lembar. Lalu untuk yang 5000-an 1 2 3 4 5 ada 5 aja ya. Nanti akan aku langsung masukkan untuk di binder khusus challenge menabung 5000 dan 2000. Ini bindernya masih sama ya di sini, pakai ziplock yang besar ini. Langsung masukkan dulu yang untuk 2000-an. Ini enggak aku hitung ya sama yang kemarin, aku masukin aja. Nanti insya Allah kita bongkar di saat yang tepat kalau butuh uang. Jadi challenge-nya ini bebas, nggak ada tujuan apa-apa, untuk menyimpan aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videoku sampai akhir. Barakallah, semoga kita semua senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.